Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Nona, Tuan Muda Yuking kami, saya berharap untuk pergi bersamamu. Saat ini, seorang biksu yang terlihat seperti seorang pelayan datang dan berkata setelah Gao Qilan. Anakmu, Gao Qilan sedikit terkejut. Ya, Tuan Muda Zhou kami ingin mengundang Anda untuk berenang bersama di lautan tinta. Pelayan itu menunjuk ke kejauhan. Gao Qilan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan seorang pria bergaun putih, tersenyum dan melambai padanya, terlihat tampan. Gao Qilan ingin menolak, tapi melihat Chen Ping mengedip padanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Chen Ping dalam sekejap, dan kemudian tersenyum sedikit, kalau begitu tolong pimpin jalan. Pelayan itu mengangguk dan membawa Gao Qilan, sementara Chen Ping dan Ji Yun mengikuti tidak jauh. Melihat Gao Qilan mendekat, pria itu segera meluruskan pakaiannya, lalu berkata dengan senyum di wajahnya, Nona, saya memberanikan diri untuk mengundang Anda, saya harap Anda tidak tersinggung, nama keluarga saya adalah Zhou, dan nama saya adalah Zhou Tai, saya tidak tahu ini. Siapa nama wanita itu? Nama saya Gao Qi. Gao Qilan mengatakannya dengan jujur. Gao Qilan, nama yang sangat elegan, aku tidak tahu dengan siapa Nona Gao datang ke Mo Hai. Bisakah kita pergi bersama? Zhou Tai bertanya. Saya datang dengan dua kakak laki-laki saya. Saya ingin pergi dengan Tuan Zhou, tapi sayangnya kami tidak mendapatkan tiket kapal, jadi kami tidak bisa pergi dengan Tuan Zhou. Gao Qilan memiliki ekspresi tak berdaya. Melihat ekspresi Gao Qilan, Zhou Tai langsung tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memiliki tiket kapal, apa susahnya, aku akan memberimu beberapa tiket nanti. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia langsung melirik pelayannya. Dan pelayan itu membawa dua penjaga dan berjalan menuju orang-orang yang mengantri untuk naik ke kapal. Setelah melirik, pelayan itu segera mengeluarkan seorang pria dengan sosok lemah dan kekuatan lemah. Biksu yang kuat, nak, serahkan tiket kapalnya, Tuan Muda Zhou kita menginginkannya. Pelayan itu berkata dengan arogan. Meskipun tiket kapal tidak disebutkan namanya dan dapat dirampok, terlalu mencolok untuk merampok kuil di depan umum di dermaga, terlihat bahwa keluarga Zhou harus memiliki kekuatan tertentu, jika tidak, Zhou Tai tidak akan berani melakukannya minggu ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Di depan begitu banyak orang, merebutnya secara terbuka. Biksu itu berkata dengan sedikit ketakutan di matanya. Siapapun yang mengatakan saya merampoknya, saya membeli tiket kapal Anda. Saat dia mengatakan itu, pelayan mengeluarkan koin roh dan menginginkannya di tanah, lalu mengambil biksu itu dan meminta seseorang untuk mengeluarkannya. Saya menemukan tiket kapal. Melihat ini, pembudidaya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, kekuatannya tidak kuat, dan dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya di belakangnya. Penggarap lepas seperti ini diintimidasi oleh orang lain. Setelah berhasil, pelayan itu menjadi semakin sombong, lalu memandangi orang-orang yang mengantri. Tanda seru, banyak biksu menundukkan kepala satu demi satu, tidak mau menimbulkan masalah saat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dan mengeluarkan bau busuk muncul di hadapan pelayan itu. Melihat hal tersebut, pelayan itu berjalan langsung ke arah lelaki tua itu, dan dia selalu menemukan pengganggu untuk merebut tiket perahu. Dia merasa lelaki tua itu mudah diganggu. Pak tua, keluarkan tiket kapalnya. Pelayan itu berkata kepada orang tua itu. Kenapa memberikannya padamu? Pria tua itu menatap pelayan itu dan menguap. Gelombang roh jahat menyerbu ke arah wajah, menyebabkan pelayan itu segera menutupi hidungnya, dan berkata dengan ekspresi muram, sial. Kau sudah mati, serahkan tiket kapalnya, dan aku bisa menyelamatkanmu. Tapi saat pelayan itu selesai berbicara, telapak tangan hitam lelaki tua itu tiba-tiba keluar seperti kilat. Umumnya dorong ke arah pelayan itu. Begitu wajah pelayan itu berubah, dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan ditampar. Terdengar suara garing,
dan kepala pelayan itu terlempar kemana-mana dalam sekejap, dan dia langsung mati. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang lelaki tua yang tidak mencolok akan memiliki kekuatan seperti itu dengan satu tamparan. Melihat ini, kedua penjaga itu sangat marah dan bergegas menuju lelaki tua itu. Zhou Tai juga mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini, wajahnya sangat jelek. Kedua penjaga itu bergegas maju, tetapi telapak tangan lelaki tua itu langsung mengenai dadanya, dan setelah seteguk darah keluar, dia langsung mati. Seorang pelayan dan dua penjaga dipenggal, Zhou Tai akhirnya marah. Dia bergegas langsung dengan orang-orang. Berani membunuh siapapun di keluarga Zhou saya sesuka hati, pengadilan kematian. Zhou Tai sangat marah, dan aura puncak keadaan bugar segera keluar dari tubuhnya, dan embusan angin bertiup dalam sekejap. Hembusan angin meniup topi yang dikenakan lelaki tua itu di tangannya, kepala, memperlihatkan wajah kering dan keriput dengan dua mata mulutnya cekung seperti kerangka ketika dia melihat wajah lelaki tua itu. Zhou Tai yang awalnya marah tiba-tiba menjadi lamban dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dikatakan, pria tua itu mendengus dingin, mengenakan topi di kepalanya lagi, dan naik ke kapal roh. Chen Ping, yang tidak jauh dari sana, tahu bahwa lelaki tua ini pasti memiliki banyak latar belakang, dan kekuatannya pasti melebihi tubuh. Berbatasan, setelah melihat 3 orang mati di tanah, Chen Ping dan Ji Yun berjalan mendekat dan berbalik dari mayat. Cari tahu tiket kapal. Orang-orang ini bersama Zhou Tai, mereka pasti punya tiket kapal. Sekarang orang sudah mati, jadi tiket kapalnya tidak berguna. Zhou Tai melihat seseorang mengobrak-abrik mayat bawahannya di depan wajahnya, wajah Zhou Tai menjadi marah. Menyiram, hanya karena dia tidak berani melakukan apapun pada lelaki tua itu, bukan berarti dia tidak berani melakukan apapun kepada orang lain. Terlebih lagi, Chen Ping hanya berada di peringkat kelima dari alam pemasangan tubuh, dan Ji Yun hanya berada di peringkat ketujuh dari alam tubuh pas, jadi Zhou Tai sama sekali tidak takut. Kalian berdua berani sekali merebut tiket kapalku di depanku. Aura Zhou Tai menyelimuti mereka berdua. Orang-orang mati, apa gunanya tiket perahu, mengapa tidak kita gunakan saja? Chen Ping berkata kepada Zhou Tai. Bahkan jika saya menghancurkan tiket kapal, tidak ada orang lain yang boleh menggunakannya. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, beberapa penjaga di belakangnya segera mengepung Chen Ping dan Ji Yun. Tuan Muda Zhou, hentikan, ini adalah 2 kakak laki-laki saya yang datang bersama saya. Melihat ini, Gao Qilan buru-buru berkata dengan lantang. Ketika Zhou Tai mendengar ini, dia buru-buru menarik napas, lalu melirik Gao Qilan dan berkata, Nona Gao, kedua orang ini. Apakah itu saudaramu? Ya, mereka tidak punya tiket kapal, jadi itu sebabnya. Gao Qilan mengangguk dan berkata, karena itu kakak laki-laki Nona Li, aku benar-benar minta maaf, kamu mengambil tiket kapalnya, mereka adalah. Mereka semua mati dan tidak berguna. Petik 2. Sikap Zhou Tai telah mengalami perubahan 180 derajat. Zhou Tai tidak peduli dengan pelayan yang mati dan 2 penjaga. Bagi mereka, kematian beberapa pelayan tidak berbeda dengan kematian beberapa semut. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya memiliki tiket perahu. Mereka tidak perlu merampok orang lain, jadi mereka mulai naik. Mengirimkan. Setelah memasuki kapal roh besar, Chen Ping menemukan bahwa ada sesuatu yang benar-benar tersembunyi di dalamnya. Setelah menunjukkan tiket, seorang anggota staf membawa mereka ke atas. Dengan naiknya setiap level, dekorasi interior kapal roh jauh lebih mewah. Terlihat bahwa lantai atas kapal roh ini seharusnya yang terbaik. Chen Ping dan yang lainnya berhenti di lantai 5, dan kemudian pemandu menemukan kamar mereka sendiri. Karena butuh berhari-hari untuk berlayar melalui lautan tinta, kabin di lantai atas memiliki kamar terpisah. Tanda seru. Namun, kabin di bawah semuanya adalah tempat duduk, dan lingkungannya terlihat agak keras. Nona Gao, apa yang kamu butuhkan?
Katakan saja padaku bahwa ada segalanya di kapal roh ini. Selain itu, kamu seharusnya datang ke Tuhai untuk pertama kalinya, jadi kamu tidak mengetahuinya. Nyatanya, tidak ada rumor tentang Mohai. Sangat mengerikan. Sebaliknya, lautan tinta ini adalah tanah harta karun, kata Zhou Tai sambil tersenyum. Tanah harta karun. Gao Qilan bingung. Tentu saja, meskipun ada desas-desus bahwa laut sangat berbahaya, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Justru karena itu berbagai harta karun di daerah Mohai belum ditemukan. Jika bukan karena ombak besar di Mohai, beberapa harta karun hanyut ke pantai dan diambil oleh orang-orang, jadi tidak akan banyak orang yang mencari harta karun. Tidak banyak orang di Tuhai setiap tahun, itu semua karena berita yang disebarkan oleh orang-orang yang melihat harta karun itu. Itu sebabnya itu menarik begitu banyak orang. Petik 2. Berbicara tentang ini, Zhou Tai jelas sedikit marah. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah ada harta karun yang sangat besar di lautan tinta ini? Chen Ping bertanya, tentu saja, ada harta karun yang sangat besar di lautan tinta, tapi aku belum pernah melihat orang memasukinya. Ke lautan tinta. Petik 2. Asteris yang paling banyak adalah naik perahu roh, menyelamatkan beberapa harta terapung, atau pergi ke pulau di lautan tinta untuk menemukannya. Temukan peluang. Siapapun yang berani pergi ke laut sedang mencari kematian, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Zhou Tai mengangguk dan berkata, lalu apa yang terjadi 2 hari yang lalu ketika dikatakan bahwa kapal roh itu tenggelam? Asteris. Melihat bahwa Zhou Tai sangat mengenal Mohai, Ji Yun buru-buru bertanya. Dia ingin tahu apakah sesuatu benar-benar terjadi pada ayahnya. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Laut selalu berubah, dan apapun bisa terjadi. Apalagi masih banyak monster di lautan tinta, jika kapal roh tenggelam, itu juga mungkin. Petik 2. Kalau tidak, mengapa ada lingkaran sihir besar di kapal roh ini, dan tiketnya sangat mahal? Tapi jangan khawatir, kapal roh kita adalah kapal roh terbesar, paling aman. Selain itu, jika Anda mengikuti saya, sama sekali tidak akan ada masalah, dan ini bukan pertama kalinya saya memakainya. Di atas laut, Zhou Tai meyakinkan dengan wajah penuh percaya diri, jelas dia mengatakan ini pada Gao Qilan dan ingin menunjukkan dirinya di depan Gao Qilan. Ketika Ji Yun mendengar kata-kata Zhou Tai, hatinya menjadi lebih berat. Jika ayahnya benar-benar meninggal, dia harus bergantung padanya untuk membawa sekte Feitian di masa depan. Tapi Ji Yun tahu kekuatannya sendiri, dan dia takut sekte Feitian akan jatuh dari jendela di masa depan. Tuan Zhou, terima kasih. Saya ingin istirahat. Gao Qilan mengeluarkan perintah untuk mengusir Zhou Tai. Lagi pula, Zhou Tai ada di sini, jadi banyak yang ingin dia katakan. Meskipun lautan pikiran ini gelap, tapi tidak ada pemandangan. Petik 2. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia membawa masuk dan pergi. Tanda seru. Setelah Zhou Tai pergi, Gao Qilan memandang Chen Ping dan bertanya, Chen Ping, jika aku wanitamu, apakah kamu masih membiarkan aku menjual penampilanku untuk membelikanmu tiket kapal? Chen Ping tercengang sejenak, lalu berpikir sejenak dan berkata, jangan membuatku begitu tak tertahankan, itu tidak disebut mengkhianati penampilanku. Dan aku tidak memintamu melakukan apapun. Tidak masalah apakah kamu wanitaku atau bukan, jika ada pria yang berkomplot melawanmu, aku akan melakukan yang terbaik. Bunuh dia juga. Kata-kata Chen Ping membuat Gao Qilan tersenyum, dan merasa jauh lebih nyaman. Beristirahatlah dengan baik, kurasa Zhou Tai akan segera mencarimu. Alangkah baiknya jika kita memiliki satu lagi pemandu wisata gratis. Kata Chen Ping sambil tersenyum. Gao Qilan melirik Chen Ping, ingat, aku dekat dengan Zhou Tai itu, tapi itu semua karena kamu. Jika Zhou Tai melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir, jika dia berani menggerakkan jarimu, aku akan membuatnya mati. Janji Chen Ping. Meskipun Zhou Tai berada di puncak Fusion Realm,
Chen Ping tidak takut lagi. Chen Ping mengikuti Ji Yun dan pergi, biarkan Gao Qilan beristirahat dengan baik. Kamu tidak perlu terlalu sedih, sekarang apakah ayahmu benar-benar terbunuh? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, mungkin kita bisa bertemu di Tuan Hai. Melihat suasana hati Ji Yun yang buruk, Chen Ping menghibur Ji Yun. Li Yun mengangguk dengan penuh semangat. Dia hanya bisa mengandalkan Chen Ping sekarang, karena ada beberapa hal yang Li Yun tahu dia tidak bisa tangani sama sekali.